Kisah lengkap Abdurrahman bin Auf. Latar belakang dan keislaman. Abdurrahman bin Auf lahir sekitar tahun 581 di Makkah dari keluarga Quraisy, tepatnya dari Bani Zuhrah. Nama aslinya adalah Abdul Amr atau Abdul Ka'bah, tetapi setelah masuk Islam, Rasulullah mengganti namanya menjadi Abdurrahman bin Auf. Ia termasuk 8 orang pertama yang masuk Islam melalui dakwah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Sejak awal keislamannya, Abdurrahman menghadapi tekanan dan penyiksaan dari kaum Quraisy, tetapi ia tetap teguh dalam keimanannya. Ia turut berhijrah ke Habasyah dan kemudian ke Madinah bersama kaum muslimin. Hijrah ke Madinah dan kisah persaudaraan dengan Sa'ad bin Rabi. Setelah tiba di Madinah, Rasulullah mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi, seorang sahabat kaya dari kaum Ansyar. Saat menawarkan setengah hartanya dan salah satu istrinya untuk dinikahi oleh Abdurrahman, tetapi ia menolak dengan halus. Sebagai gantinya, ia meminta ditunjukkan pasar untuk mulai berdagang. Dalam waktu singkat, ia berhasil membangun bisnisnya dan menjadi seorang saudagar sukses. Dikisahkan bahwa tidak lama setelah memulai dagangannya, ia sudah mampu membeli emas dan menikah dengan mahar dari hasil usahanya sendiri. 3. Keberhasilan dalam bisnis dan kedermawanan. Abdurrahman bin Auf dikenal sebagai saudagar yang sangat sukses, tetapi ia juga terkenal karena kedermawanannya. Beberapa contoh kemurahan hatinya adalah ia pernah menyumbangkan 500 ekor kuda dan 1.500 ekor unta untuk jihad di jalan Allah. Saat perang Tabuk, ia menyumbangkan 4.000 dinar dari total 8.000 dinar hartanya. Ia juga pernah menyumbangkan kafilah dagang berisi 700 unta beserta seluruh barang dagangannya untuk kepentingan kaum muslimin. Meskipun kaya, ia hidup sederhana dan selalu takut jika hartanya menjadi penghalang masuk surga. Keikutsertaan dalam perang, bin Auf tidak hanya dikenal sebagai saudagar, tetapi juga sebagai pejuang yang berani dalam berbagai peperangan. Perang Badar, ia termasuk pasukan Muslim yang bertempur dan berhasil mengalahkan musuh. Perang Uhud, ia terluka parah dengan lebih dari 20 luka di tubuhnya dan kehilangan beberapa giginya, tetapi tetap bertahan. Perang Tabuk bahkan mengangkatnya sebagai pemimpin dalam ekspedisi ini. 5. Kedekatan dengan Rasulullah. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah. Beliau pernah memberikan kabar gembira bahwa Abdurrahman termasuk dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Setelah Rasulullah wafat, Abdurrahman bin Auf selalu berhati-hati dalam bersikap. Ia menolak jabatan sebagai khalifah dan lebih memilih untuk menjadi penasihat bijak bagi para pemimpin setelah Rasulullah. 6. Peran dalam pemilihan khalifah. Setelah wafatnya Khalifah Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf menjadi bagian dari 6 orang yang ditunjuk untuk menentukan khalifah selanjutnya. Dengan kebijaksanaannya, ia akhirnya memilih Utsman bin Affan sebagai khalifah, setelah menanyakan pendapat umat Islam secara luas. Akhir hayat dan wafatnya. Abdurrahman bin Auf wafat pada tahun 652 M, dalam usia sekitar 72 tahun. Ia dimakamkan di pemakaman Baqi di Madinah. Sebelum wafat, ia berwasiat agar sebagian besar hartanya disedekahkan, termasuk untuk para istri Rasulullah. Kesimpulan dan pelajaran dari kisah Abdurrahman bin Auf. Keuletan dan kerja keras. Ia memulai dari nol di Madinah dan sukses menjadi saudagar besar. Kedermawanan. Ia selalu membantu kaum muslimin tanpa ragu. Kesederhanaan dan ketakwaan. Meski kaya, ia takut hartanya menjadi penghalang menuju surga. Kebijaksanaan dalam kepemimpinan, ia lebih memilih menjadi penasihat dibandingkan mengejar kekuasaan. Kisah Abdurrahman bin Auf mengajarkan bahwa seorang muslim bisa menjadi kaya, tetapi tetap taat kepada Allah, serta bagaimana kekayaan bisa digunakan untuk kebaikan perjuangan di jalan Islam.